Halo semuanya, balik lagi dengan aku Lia di sini. Senang sekali bisa berbagi lagi seputar bahasa Inggris. Semoga semuanya tetap sehat-sehat ya, dan masih semangat belajar bahasa Inggrisnya. Oke, untuk video kali ini, aku ngebahas sekaligus 16 tenses ya, yang biasanya di video sebelumnya aku bahas satu persatu, karena emang itu sering dipakai untuk sehari-hari, jadi aku bahas secara detail dan lengkap, agar kalian nggak salah dalam praktekannya dalam percakapan sehari-hari. Untuk yang video ini, 16 tenses, emang kelihatannya sih banyak ya, tapi kalau kalian paham polanya, itu akan terlihat lebih mudah kok. Nah, kemarin itu juga ada pertanyaan dari beberapa, masih ada yang bingung nih, kira-kira tensesnya itu ada 16 atau 12 sih sebenarnya jumlahnya. Nah, emang ada dua perbedaan pendapat sih. Sebenarnya seperti ini. Untuk di modern English, terutama native speaker sekarang tuh udah banyak yang mempraktekkan menerapkan hanya 12 tenses. Tapi di Indonesia ya, terutama itu masih banyak yang pakai 16 tenses, terutama dalam pelajaran sekolah atau di soal-soal. Jadi mau nggak mau kalian juga harus belajar juga ya. Nah, kita langsung aja. Nah, tenses itu sendiri apa sih? Jadi secara arti, tenses itu adalah waktu atau masa. Simpelnya adalah tenses itu suatu pola atau struktur dalam membentuk sebuah kalimat yang ditandai berdasarkan waktu. Untuk waktu dalam tenses tersebut, ada 4 macam. Yang pertama, present. Present ini adalah kegiatan atau kejadian sehari-hari atau yang sedang terjadi. Yang kedua, past. Itu adalah kegiatan di masa lampau atau sudah lewat. Dan selanjutnya adalah future. Ini adalah di masa mendatang ya, jadi kegiatannya belum terjadi, masih direncanakan. Selanjutnya ada past future. Nah, ini adalah waktunya di masa lampau juga sama kayak past, tapi kejadiannya belum terjadi. Jadi baru angan-angan kayak semacam berandai-andai itu penyesalan gitu lah. Nah, ini di grammar disebut juga conditional sentence. Itu dibahas tersendiri sebenarnya. So that's why di native speaker pun sudah mengelompokkan ini menjadi 12 tenses. Jadi yang past future dipakai atau dibahas untuk pembahasan tersendiri di conditional sentence. Jadi intinya sama aja. Nah, tapi ada baiknya kita harus tahu 16 tenses tersebut. Biar kalau ada orang ngomong atau kali di soal, kalian udah gak bingung lagi. Kita lanjut ke jenis-jenis tenses berdasarkan kejadiannya ya, terjadinya. Yang pertama itu ada simple, kita singkat jadi S. Yang kedua itu ada continuous, kita singkat jadi C ya. Selanjutnya ada perfect atau P, dan terakhir perfect continuous, kita singkat jadi PC ya. Nah, kita bahas kalimat positifnya dulu. Present, ada past, ada future, dan past future. Masing-masing tenses ini, 4 waktu tenses ini, ada 4 anak. Yang tadi kita bahas ya, simple, continuous, kita singkat, terus ada perfect continuous. Nah, ini masing-masing punya 4 anak, jadi semuanya 16 tenses. Sebelum kita mulai, teman-teman harus tahu dulu nih, di simple itu harus verb 1 ya, kecuali past, kata kerjanya. Jadi yang ngebedain itu adalah di kata kerjanya, ciri-cirinya. Nah, kita lihat simple present, verb 1, kecuali past ya, verb 2. Future ada tambahan will sebelum verb 1. Dan past future, polanya sama, hanya bedanya dia berubah jadi past, bentuknya jadi would. Lalu untuk continuous, di sini ada be verb ing.
Jangan lupa, to be itu kalau presentnya is MR dan pastnya itu was dan were. Kita lihat, subject, to be, dan verb ing. Pastnya was dan were. Dan future, seperti biasa ada will, lalu be, verb ing. Karena dia ada will, jadi cukup tambahkan be saja. Will be. Past future sama, ya, hanya would bedanya. Lalu selanjutnya ada perfect. Perfect itu 3H plus verb 3. 3H itu adalah have, has, dan had. Bedanya kalau past itu pakainya had. Dan future atau present have dan has. Kita cek, nah ini dia subjek, polanya, lalu have, has, dan verb 3. Past itu had, dan future have, past future juga sama. Jadi semuanya pakai will ya, future diawali setelah subjeknya. Dan perfect continuous itu 3H plus been plus verb ing. Jadi kuncinya kalau dia continuous udah pasti verb ing ya. Bedanya hanya sebelumnya verb ing-nya itu ada 3H plus been. Nah itu udah pasti perfect continuous. Oke. Kita lihat. Present perfect continuous, have, has, been, verb ing. Dan untuk past sudah pasti had ya. Dan future itu will juga, have, been, verb ing. Dan past future sama ya. Jadi kalau past future itu intinya polanya sama kayak future, hanya bedanya dia berubah jadi would. Nah, jadi kalian cukup hafal 3 ini aja juga udah cukup sih sebenarnya ya. Present, past, dan future. Karena past future itu tinggal ngikutin aja kalau udah hafal future. Oke, selanjutnya kita bahas yang negatif sama pertanyaan nih. Ya, masing-masing ada present, seperti tadi, past, future, dan past future. Nah, aku bahas sekaligus ya, karena polanya emang sama. Nah, oh ya, sebelumnya, untuk kalimat negatif dan pertanyaan ini, ada tambahan 3D, kayak do, does, dan did ya. Untuk kalimat negatif dan pertanyaan, dan khusus simple tenses. Kalau yang continuous dan lain nggak usah. Oke. Nah, untuk yang present dulu nih, kalimat negatifnya itu polanya subjek. Nah, kalau dia misalnya simple present, tambahkan do atau does ya. Lalu kalau continuous kan pakai to be, perfect pakai 3H gitu kan. Nah, tinggal tambahkan not aja pokoknya setelah itu. Nah, untuk kalimat pertanyaannya tinggal dibalik ya posisinya. Untuk past, nah sama ya polanya, cuma bedanya dia 3D-nya pakai did kalau yang simple past. Nah, untuk kalimat pertanyaannya dibalik ya, sama polanya juga. Jadi present sama past itu polanya sama, hanya bedanya di did sama had. Untuk future, will not, jadi tambahan not setelah will. Lalu pertanyaannya tinggal dibalik. Dan past future juga sama, hanya beda would. Nah, itu dia ya, gampang kan? Kita lanjut ke contohnya aja ya, biar lebih paham nih. Nah, was di sini adalah to be ya, tapi was berarti to be-nya past. Oke, dan calling, ingat verb ing ini berarti punyanya continuous, berarti past continuous kalimatnya. Gampang kan? Contoh lain, she has studied English for 3 years. Kita lihat di sini ada has. Ini punyanya present udah pasti ya. Lalu studied ini verb 3, berarti perfect. Pokoknya kalau ada verb 3 berarti perfect. Tinggal lihat sebelumnya aja. Berarti present perfect. Yang ngebedain kalau dia had berarti past perfect. Oke, selanjutnya, I would go to your house.
Nah, would di sini past future. Ingat ya, kalau will kan future, kalau would past future. Dan untuk go adalah verb one. Ingat, kalau verb one berarti dia simple. Berarti ini adalah kalimat simple past future. Contoh lain adalah we had been waiting for you here. Had di sini adalah past bentuknya. Kalau present kan have. Lalu ada been waiting. Nah, ini adalah verb ing kan? Kita lihat di sini berarti continuous nih. Akhirnya past titik-titik continuous. Kira-kira apa nih yang pas? Kita lihat ada kata been. Been ini adalah verb 3 dari be. Berarti kalau ada verb 3 itu perfect ya. Ini ada ing continuous berarti jadinya perfect continuous. Jadi past perfect continuous. Nah, seperti itu. Cukup mudah bukan? Oke, kalau masih belum paham juga silahkan tulis di komentar ya. Atau kalau menurut kalian ini video bermanfaat, silahkan share. Dan jika kalian suka dengan video ini, silahkan like. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian tahu updatean videoku selanjutnya. Bye-bye!